3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 5, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Kali ini kita akan belajar tematik tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Selamat menyimak. Pembelajaran kelima. Hewan itu dibagi menjadi dua kelompok besar. Ada hewan yang disebut dengan kelompok vertebrata, ada kelompok hewan invertebrata. Kelompok hewan vertebrata itu kelompok hewan yang memiliki tulang belakang di tubuhnya. Vertebrata memiliki tulang belakang di tubuhnya. Contohnya apa saja hewan vertebrata? Ada kelinci, kucing, burung, ular, ikan, katak, dan masih banyak lagi yang lain. Kalau invertebrata itu hewan yang tidak memiliki tulang belakang di tubuhnya. Contohnya apa? Ada cacing, kupu-kupu, lebah, siput, semut. Jadi bedanya vertebrata itu punya tulang belakang, kalau invertebrata itu tidak memiliki tulang belakang. Nah, meskipun ada dua kelompok hewan ini, tapi pada umumnya hewan invertebrata memiliki alat gerak yang serupa dengan hewan vertebrata. Nah, coba contoh nih, lihat. Di sini ada si kucing nih. Si kucing bilang, "Hei semut, meskipun kita berbeda kelompok hewan, ternyata alat gerak kita sama-sama menggunakan kaki ya." "Iya kucing," kata dia. Nah, di sini semut adalah hewan invertebrata, sedangkan kucing adalah hewan vertebrata. Tapi kedua hewan ini alat geraknya sama, yaitu kaki. Sama dengan burung dan kupu-kupu. Burung itu adalah hewan vertebrata. Alat geraknya menggunakan sayap. Kalau kupu-kupu itu invertebrata dan alat geraknya sama dengan burung, yaitu sayap. Kita lanjut yang berikutnya. Nah, ini adalah beberapa contoh vertebrata dan invertebrata. Loh, kok di sini ada gambar orang, ada gambar manusia? Iya, manusia itu termasuk vertebrata, tapi bukan hewan ya. Hewan-hewan yang ini nih yang vertebrata. Ada gorila, ada kucing, kelinci, kambing, kemudian ini ada lumba-lumba, bunglon, ular, ada anjing, ada tikus, ada ikan, ada katak, ada penguin, dan ada burung. Kalau invertebratanya, ada belalang, ada laba-laba, ada capung, ada kupu-kupu, cacing, siput, kemudian ada kepiting, ada udang atau lobster, ada juga gurita. Nah, coba perhatikan. Ini ada gambar siput. Siputnya bilang kalau dia itu bergerak menggunakan dengan otot perut. Nah, sedangkan ini adalah ubur-ubur. Ubur-ubur itu bergerak dengan tentakel. Kedua hewan ini termasuk kelompok hewan invertebrata atau tidak punya tulang belakang. Nah, coba ya. Di sini ibu punya gambar. Kalian perhatikan gambar-gambar ini. Nah, di sini ada 4 jenis gambar. Nah, ada 4 ya. Ini semua merupakan gambar ilustrasi, tapi beda jenisnya. Semua gambar ilustrasi keempatnya, tapi berbeda jenisnya. Jenis gambar ilustrasi itu dibagi jadi 4. Ada gambar realis, ada gambar karikatur, ada gambar kartun, dan ada gambar dekoratif. Kalau gambar realis itu gambarnya memang dibuat sesuai kenyataan yang aslinya. Kalau karikatur itu gambar yang dilebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Misalnya kepalanya jadi lebih besar, itu kan dilebih-lebihkan ya. Padahal sebenarnya ukuran kepala kan tidak lebih besar dari tubuh. Kartun, kalau kartun itu gambar untuk menghibur atau gambarnya yang berisi humor.
Dan satu lagi gambar dekoratif. Ini gambar untuk menjadikan bentuk benda lebih indah. Nah, ini contoh gambar realis. Di sini gambar realis adalah gambar yang seperti suasana aslinya. Ini ada suasana seperti sedang di pasar. Nah, ini gambar karikatur. Nah, ini ada karikatur Pak Habibie. Tapi lihat di sini kepalanya Pak Habibie digambar dengan lebih besar. Ini kan melebih-lebihkan. Nah, ini namanya gambar karikatur. Kepalanya lebih besar dibandingkan dengan tubuhnya. Kemudian ada gambar kartun. Nah, kalian pasti tahu ya gambar kartun seperti ini contohnya. Ada gambar dekoratif, itu gambar yang untuk menjadikan sesuatu benda menjadi lebih indah. Nah, sekarang kita masuk ke berikutnya. Kamu masih ingat nggak? Apa sih itu ide pokok? Nah, betul. Ide pokok itu merupakan inti atau dasar dari suatu paragraf atau suatu teks. Ide pokok itu menjadi dasar dalam pengembangan dari paragraf. Jadi, di sebuah paragraf itu, untuk membuat satu paragraf itu harus ada ide pokoknya. Apa yang mau diambil dari seluruh paragraf baru dari ide pokok itu bisa dikembangkan menjadi kalimat-kalimat yang banyak atau disebut dengan kalimat pengembang. Langkah-langkah mengembangkan sebuah ide pokok. Coba diperhatikan. Pertama, untuk mengembangkan ide pokok, kita harus tentukan dulu apa sih topik yang akan diambil dari paragraf tersebut. Nah, kemudian setelah diambil topiknya, menentukan ide pokok dari paragraf yang akan dibuat. Nah, baru setelah itu buat kalimat yang isinya ide pokok. Nah, setelah buat kalimat yang berisi ide pokok atau disebut dengan kalimat pokok ya, kalimat yang berisi ide pokok itu disebut dengan kalimat pokok. Setelah itu baru mengembangkan kalimat ide pokok menjadi beberapa kalimat. Nah, kalimat-kalimat yang hasil pengembangan dari ide pokok ini disebut dengan kalimat pengembang. Nah, setelah itu baru disusun kalimat-kalimat tersebut menjadi satu paragraf yang padu. Baik, cukup sekian ya penjelasan Ibu hari ini. Nah, coba kita amati dulu gambar di bawah ini. Nah, di sini ada gambar Pak Rudi sama Edo. Kelihatannya mereka sedang bersih-bersih ya di sini. Nah, setelah mengamati gambar, yuk kita coba membuat paragraf dari gambar tersebut. Kita coba buat satu paragraf dari gambar tersebut ya. Pertama, untuk membuat satu paragraf, kita tentukan dulu ide pokok dari paragraf tersebut. Nah, ide pokoknya adalah tentang membersihkan kandang kelinci. Tadi kan gambarnya sedang membersihkan kandang kelinci. Maka ide pokok yang kita ambil adalah membersihkan kandang kelinci. Setelah menentukan ide pokok, kita membuat kalimat yang di dalamnya ada ide pokoknya. Nah, kalimat yang berisi ide pokok di sini, pada suatu sore, Edo dan Pak Rudi membersihkan kandang kelinci bersama-sama. Ini adalah kalimat yang berisi ide pokok. Kalimat yang berisi ide pokok ini disebut dengan kalimat utama atau kalimat pokok. Setelah membuat kalimat yang berisi ide pokok, langkah yang ketiga, mengembangkan kalimat yang berisi ide pokok ini jadi beberapa kalimat. Ini kan baru satu kalimat, ini kalimat pokoknya atau yang kalimat yang berisi ide pokok. Kita buat kalimat-kalimat yang pengembangan dari ide pokok tersebut. Di sini kalimat yang pertama, kalimat yang selanjutnya, Pak Rudi memberikan Edo sarung tangan agar tangannya tidak kotor. Ini namanya kalimat pengembang. Ya, kemudian setelah menggunakan sarung tangan, Edo mulai membantu Pak Rudi. Kemudian Edo memasukkan sisa makanan kelinci ke keranjang. Kalimat selanjutnya, kotoran kelinci-kelinci tersebut pun tak lupa disapu. Kandang kelinci harus dibersihkan untuk menjaga kesehatan kelinci. Pengembangan kalimat ini disebut dengan kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Nah, baru yang keempat, menyusun kalimat yang sudah kamu tulis ini menjadi satu paragraf yang padu. Kita gabungkan antara kalimat yang berisi ide pokok dengan kalimat pengembang. Jadi seperti ini. Lihat di sini, kalimat yang Ibu warnai dengan warna merah dan ada garis bawahnya,
ini adalah kalimat yang berisikan ide pokok. Ya. Ini yang warnanya merah dan Ibu beri garis bawah adalah kalimat yang berisikan ide pokok. Yang warnanya hitam dan seterusnya ini adalah kalimat pengembang. Oke, paham sampai sini ya? Nah, selanjutnya, siapa yang tahu ini gambar apa? Betul, ini adalah gambar kelelawar. Kalau yang ini? Iya, ini adalah lalat. Tahukah kamu apa perbedaan kedua hewan tersebut? Kalau persamaannya pasti tahu ya. Kedua hewan ini memiliki alat gerak yang sama, yaitu sayap. Tapi, kedua hewan ini memiliki perbedaan utama. Apa ya perbedaannya? Perhatikan, di sini kelelawar adalah termasuk hewan vertebrata. Sedangkan lalat termasuk hewan invertebrata. Itu perbedaan utamanya. Kelelawar vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan lalat adalah invertebrata atau yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, sekarang kita lihat apa saja perbedaan antara hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Perbedaan yang pertama, kalau vertebrata itu hewannya punya tulang belakang, sedangkan invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Perbedaan yang kedua, kalau hewan vertebrata itu punya bentuk tubuh atau bagian tubuh yang umum, kepala, leher, badan, kaki itu adalah hewan vertebrata, sedangkan invertebrata itu susunan tubuhnya lebih sederhana. Perbedaan yang ketiga, kalau vertebrata itu punya alat pencernaan yang memanjang dari mulut sampai ke pembuangan. Ya, kalau invertebrata alat pencernaannya masih sederhana. Ini ya perbedaannya, jadi ada 3 perbedaan umum antara hewan vertebrata dan invertebrata. Nah, lihat di sini, kita lihat ada kelelawar dan ada lalat. Nah, kelelawar ini kan perbedaan utamanya dengan lalat adalah kalau kelelawar hewan yang bertulang belakang, sedangkan lalat itu tidak bertulang belakang. Kita lihat, mana sih yang disebut dengan tulang belakang? Nah, ini adalah gambar rangkanya kelelawar. Lihat di sini, ada rangka yang tengah-tengah ini yang Ibu tunjuk dengan panah. Ini disebut dengan tulang belakang. Sedangkan kalau lalat itu nggak punya, ya lalat tidak punya rangka seperti kelelawar ini. Makanya kelelawar disebut hewan bertulang belakang, sedangkan lalat tidak bertulang belakang. Apalagi ya contoh-contoh hewan vertebrata? Ada banyak, ada sapi, ada kucing, kemudian ada burung, kemudian ikan, ada lagi hewan buaya, itu contoh-contoh hewan vertebrata. Kalau invertebrata, ada capung, kupu-kupu, lalat, kemudian ada cacing, ada ubur-ubur, siput, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk materi tentang gambar ilustrasi. Di sini, untuk membuat satu gambar ilustrasi, ada 3 tahap yang harus kalian ikuti. Yang pertama, sebelum membuat gambar ilustrasi itu kalian harus menentukan temanya dulu. Temanya apa yang mau kalian buat jadi gambar. Jadi temanya itu harus sesuai dengan teks yang akan diilustrasikan. Misalnya ada teks yang bercerita tentang kelinci yang sedang melompat-lompat di taman. Maka nanti kamu gambarnya harus berkaitan dengan di situ gambar itu ada kelinci dan kelinci itu ada di taman. Jangan gambar kelinci tapi kelincinya ada di hutan. Karena diceritanya kelinci yang sedang di taman, bukan kelinci yang sedang di hutan. Jadi tema harus sesuai dengan teks yang akan diilustrasikan. Yang kedua adalah membuat gambarnya. Kalau temanya sudah tahu, maka lanjutkan dengan membuat gambarnya. Biasanya membuat sketsa gambarnya itu pakai pensil dulu. Setelah dibuat gambarnya, baru diwarnai. Warnai itu dengan menggunakan alat-alat mewarnai, misalnya pensil warna, ada juga yang pakai cat air,
pakai krayon, atau bisa juga pakai spidol. Baik, cukup sekian ya penjelasan Ibu pada pembelajaran ini. Mudah-mudahan kalian mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.